21 Februari 1988 atau 33 tahun yang lalu, Persebaya Surabaya pernah membuat geger sepak bola Indonesia. Kala itu, Persebaya mengalah 0-12 dari Persipura Jayapura di Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. 33 tahun berlalu. Ini bukan bermaksud glorifikasi, tapi ini bentuk pelajaran untuk insan sepak bola Indonesia untuk mengingat kembali peristiwa itu, untuk mengenalkan generasi saat ini dan yang akan datang tentang adanya peristiwa ketika Persebaya mengalah 0-12 dari Persipura. Apa yang terjadi dengan kejadian itu? Oma Bal-Balan di edisi kali ini akan berbincang khusus tentang peristiwa ngalahnya Persebaya dari Persipura dan juga atau di kemudian hari dikenal dengan istilah sepak bola gajah. Untuk itu, Oma Bal-Balan berbincang dengan mereka yang ada dalam skuad Persebaya ketika itu. Apa kata mereka? Simak obrolan berikut ini. Nah, salah satu yang saya temui untuk kita berbincang soal sepak bola gajah 21 Februari 88 itu Pak Muharram Rusdiana. Kebetulan Pak Muharram waktu itu ditunjuk sebagai kapten Persebaya di pertandingan Persebaya lawan Persipura. Ya. Pak Muharram, sebenarnya apa yang terjadi sebelum pertandingan itu, Pak? Gini, jadi sejarahnya seperti gini. Kita waktu 6 besar di Semarang, ya kan? Semarang itu sempat main mata sebelum ke 85 ya, 85 itu ya. Sebelum 86 itu 6 sehingga kita sampai ke mau degradasi melakukan playoff. Itu permainan saya lihat sendiri di Stadion Diponegoro dan teman-teman waktu itu mereka melakukan main sabun lah, istilah orang Semarang main sabun gitu loh. Jadi seperti bola sebetulnya sekelas waktu itu PSIS jadi juara grup di situ ya. Nah, itu kalau PSIS menang sama saya lupa timnya ya, tim lemah kalau saya waktu itu. Kita nunggu hasilnya itu. Kita pun waktu itu cari 1 poin nggak dapat waktu itu. Kita di wilayah timur main home and away waktu itu. Yeah. Jadi main home turnamen di Tambak Sari, kita juara grup, dapat poin penuh. Di sana ngambil 1 poin nggak dapat. Satunya jalan tuh main, kita kok kalah terus. Saya nggak seperti itu. Tim waktu itu Persibaya. Waktu itu si PSIS kita, kalau PSIS menang sama saya lupa. Itu dari gawang itu dia main sabun lah pokoknya. Akhirnya draw, kalau nggak salah PSIS sempat kalah akhirnya gitu loh. Teman-teman ini kesepakatan ini main sabun, sampai pelatih head coach-nya itu juga ngomong gitu. Iki main sabun iki. Anunya PSIS, tapi sana ketawa-ketawa, main bolanya ketawa-ketawa. Dari situ kita ada kesempatan, bukan kita membalas, bukan. Jadi bukan kita membalas untuk PSIS, tapi sakit hatinya waktu itu semua pengurus waktu itu juga lihat juga ya, di samping pemain waktu PSIS lawan siapa. Nah di situ kita begitu 87-88 itu kita ketemu Persipura di Tambak Sari, yang kalau kita Persipura itu waktu itu PSIS juga main nggak tahu ya, di lain itu kan main sama-sama kalau nggak salah waktu itu. Oh ya, PSIS lawan kalau nggak salah Ujung Pandang. Kalau nggak salah itu ya. Nah, itu mengharapkan Persipura bisa kalah, ya kan? Persipura bisa kalah. Kita kan sudah juara grup, PSIS juara kalah. Kalahnya nggak tahu berapa. Waktu itu juga PSIS harus menang atau kalah nggak begitu banyak, tergantung kita lawan Persipura untuk PSIS. Garisnya seperti gitu.
Jadi gitu main, saatnya seperti itu kita main, kita kan sudah Pak Agil dan semua kan sudah, dulu kita juga dikerjain di sana, anak-anak. Akhirnya Pak Agil gitu ngomong gitu, tapi Pak Agil ceritanya lain, Pak Agil mencintai NKRI. Kalau waktu itu Persipura nggak masuk sampai ke Senayan, hilang hiburannya untuk Irian Jaya waktu itu. Dulu namanya masih Irian Jaya ya. Papua ya, waktu itu Irian enggak ada apa hiburan katanya seperti itu. Terus gitu berapa anunya nanti? Oh terserah. Nanti lihat aja Pak waktu pertandingan. Akhirnya dikumpulin teman-teman di Hotel Mojopahit, dikumpulin semua bahwa dikasih briefing sama Pak Agil bahwa semua terutama Muspika di Surabaya, provinsi maupun penggemar semua itu kepingin ngajak Persipura yang lolos gitu. Jadi juga ingat-ingat kita sejarah pernah dikerjain oleh PSIS di Semarang. Seperti itu. Jadi begitu dikumpulin di ruangan, besok kita lawan Persipura, kita harus menolong Persipura. Ya tadi yang saya jelaskan tadi. Terus dikumpulin situ, siapa yang besok berani main, yang mau main. Saya nggak lihat siapa-siapa, nggak teman, saya langsung angkat tangan. Tahu-tahu saya lihat gini loh, kok aku dewe senior gitu. Lihatnya kok kabeh sing ngaceng ya belum sempat main loh. Akhirnya ya sebagainya, ya ada yang anak berapa gitu yang ya anak yang muda-muda itu nggak berani. Saya bilang saya gini aja, pokoknya maksud saya yang pertama saya melakukan seperti itu. Saya nggak ada kejadian itu, nggak apa-apa saya diadili seperti apa yang sekarang diskors. Tapi cuma kan saya nggak untuk memperkaya saya, untuk suap itu enggak. Itu kan satu strategi waktu itu. Itu masih sah-sah saja. Dari FIFA-nya masih sah saja. Waktu itu berarti semua pemain Persebaya dikumpulkan sama Pak Agil di hotel, dikasih tahu bahwa ini demi NKRI, bahkan dibilang bahwa semua pemimpin Jawa Timur, Surabaya dan penonton, kalau nggak salah ada guyonan juga Pak ya? Oh ya, ada guyonan yang lucu. Agil itu masih sampai sini sudah izin gubernur, sudah izin gini ini orang Jara aja tuh loh, orang Jara itu setuju katanya gitu lah. Pak Agil itu jok-joknya itu yang bikinnya kita semangat itu. Apalagi waktu itu ya, nenek-nenek sampai kirim surat katanya, dibacakan, baca surat, nggak tahu bikin sendiri apa Pak Agil. Itu taktiknya. Waduh, makanya saya sambil gini, siapa besok siap main, saya angkat tangan aja, nggak tahu baru tolak-tolak loh, aku janji senior. Jadi saya nggak mikir ke depannya nantinya ada skorsing apa nanti saya dipanggil gitu. Dan itu selain briefing itu juga ada ini Pak ya, ada semacam gladi bersihnya. Ada betul. Jadi sebelum besok main Persipura ini sudah ingin nyoba lapangan Gelora seperti gitu. Tapi kita sudah di situ bikin besok seperti ini ya dibikin gladi bersih lah seperti gitu. Ya seperti siapa yang waktu itu, kalau saya masih ingat itu Jainal, Budi, terus Seger kalau nggak salah itu saya ingat yang 5. Kita 5 orang aja yang Cuma yang sana diajari Persipura tetap satu tim, biar nggak nyolok gitu loh maksudnya itu gladi bersih ya 5 orang. Besok itu sliding lah. Yang David Mayor itu yang buat praktek itu yang rambutnya disemir merah itu strikernya Persipura itu. Begitu besoknya main sudah selesai sebenarnya besok main. Yang bikin semangat lagi kan bonus sama dengan main sungguhan. Itu. Kalau nggak salah seperti wakil ya. Ada semangat, anak muda-muda akhirnya semangat itu. Begitu main-main pertama kiper Usnadi kemasukan 6 atau 5 Usnadi. Pokoknya terus diganti Edi Mujiarto juga 6. Waktu itu kita main tuh kalau nyerang, ya itu kebetulan Said kalau nggak salah, saya umpan nih gini, dibawa, wong sana tambah gimana ya waktu itu ya Persipura belum sesolid itu, sekarang ini, gampang lah anunya,
ditendang untung kena mister, itu tambah dilempari Mas saya. Kalau kita nyerang dilempari, kalau kita nyerang mau ke sana dilempari dari tribun sana. Babak pertama kan kita nyerang ke sana. Ke selatan. Ke selatan, ke selatan. Dilempari kalau kita nyerang. Waktu itu saya ngomong tapi saya mau main, tapi saya nggak ke posisi saya. Saya main gelandang waktu itu. Main gelandang saya. Jadi kalau Persebaya nyerang malah iya, dilempari. Kegulan malah kok keplok. Betul. Keplok malah. Coach Sartono waktu itu nonton di atas. Kebetulan ada pertandingan MTQ sepak bola gajah di Lampung. MTQ ya itu. Meletos aja saya tahu kan. Itu sepak bola gajah. Padha karo sepak bola gajah akhirnya terkenal ya itu seperti itu. Itu yang bikin sepak bola gajah ya Coach Sartono itu sebetulnya. Istilahnya lah, istilah. Ngertuk waktu itu. Pak, kalau tidak salah di tengah pertandingan itu Pak Muharrem sebagai kapten, Persipura Metu Dwaramuri kapten, sempat komunikasi, kakak ini golnya kurang. Iya, itu apa Seger yang tahu. Dia ngomong ke Seger, ini kurang, golnya kurang. Dia nggak tahu dapat informasi dari siapa Metu itu. Terus katanya Seger, Muharrem kaptennya. Tak bilang kurang berapa, saya bilang gitu, kurang berapa. Tak dilepas sama Nana lo nggak bisa masuk no kok, tambah popo mobil karena lo ya sih tak lo masuk no tak gitu no, waktunya apalagi babak kedua masuk no, akhirnya nggak masuk kan si Edi Mujarto kan waktu itu masih bagus, akhirnya ya itu bola mental kan ya mental sebetulnya akhirnya gini no sendiri. Jadi bola mental gini nggak dibuang ke sana diplok itu sampai tambah masuk no gini Edi 2 kali kocak itu Edi. Ya apa ya. Ya kalau ngumpul gitu Edi ngomong, tak waduh iya aku waduh gitu. Lah monggo saiki diobong kok. Sekarang sok gawangnya Persebaya sok diambil dibuang, pemainnya sok dibandemi sendiri. Iya. Jadi memang itu sebenarnya bukan apa ya? Bukan faktor suap Pak ya. Bukan memang dari manajemen dalihnya Pak, NKRI dan strategi untuk menyingkirkan PSIS Semarang. Yang jelas seperti itu. Soalnya pernah, ya pemain-pemainnya kan masih ada, saya, Putianus, Eli dan lain-lainnya kan masih ada gitu. Jadi betul-betul tahu waktu itu gitu. Jadi betul-betul tahu bahwa kita juga dikerjain waktu 6 di sana itu. 6 besar lah katanya. Waktu itu sudah main kedua ya, tuan rumahnya Surabaya sama Semarang. Sudah kelihatan sekali. Kalau itu menang apalagi draw gitu aja, tersisih Persibaya yang dampingi naik. Ternyata selesai 1 gol. Persibaya yang waktu itu 6 kecil ya untuk berjuang. Enggak, sudah masih 6 besar. Iya. 6 besar. Maksudnya kan lanjutannya kompetisi pertama di Surabaya, kedua di sana di Semarang. Tadi sudah maksudnya lah Persibaya sendiri untuk cari poin 1 sulit gitu loh. Tapi kok poinnya kalau kan sudah berapa kalau 3 kali ya kan 5 pertandingan ini sudah 15. 15 apa 13 gitu loh. Terus sekali lah kalau nggak salah. Apa 14 kita. Kalau sana PSIS menang terus berapa nilainya sudah gitu loh. Di sana ya seperti gitu. Akhirnya terjadi kita play off waktu itu. Gara-gara itu kita nggak masuk ke Senayan, kita play off. Untungnya nggak turun degradasi waktu itu. Bengkulu, Persibaya, ada 4 kalau nggak salah wilayah timur, sana 4 wilayah sana. Yang play off itu. Nah, itu yang kita dengarkan dari Pak Muharrem. Nanti ada kisah dari teman-teman pemain-pemain Persebaya yang lainnya, karena nanti akan saya datangi apa kata mereka soal sepak bola gajah 21 Februari 1988. Oke Pak Muharrem. Iya. Sebelumnya sudah ada obrolan bersama Muharrem Rusdiana. Kali ini saya bertemu dengan Ibnu Grahan. Karena Cak Ibnu ini juga bagian dari ketika Persebaya ngalah dari Persipura 012 itulah. Dari pengalamannya Cak Ibnu waktu itu, apa yang terjadi dengan pertandingan hari itu, Cak? Sebelum dan saat pertandingan. Iya, sebelumnya sebagai pemain muda, waktu itu pemain muda ada saya, ada Baktiar, ada
Jainal Suripto, ada Marsaid, dan pemain-pemain muda yang jarang bertanding pun atau masuk line up 18 itu hanya sebagai pengisi bangku cadangan. Di situ ada tawaran untuk pertandingan yang sebelum bertanding sudah dirapatkan antara manajemen dengan para pemain. Rata-rata pemain inti atau pemain senior menolak untuk bertanding, untuk mengalah. Di situ akhirnya terjadi tarik-menarik. Pak Agil dengan bahasa politiknya dia menerangkan bahwa ini demi NKRI supaya tidak ada perpecahan. Kalau kita tidak mengalah dari Papua, dia akan melepaskan diri, sampai seperti itu. Terus Persebaya pun bisa membalas sakit hati terhadap PSIS karena tahun 86 kita dikalahkan PSIS. Akhirnya ada beberapa pemain yang setuju. Pemain senior setuju, dan pemain muda akhirnya main. Punya kesempatan main. Dan ditanya satu persatu, siap bertanding? Terutama saya siap untuk bertanding, karena saya tidak pernah merasakan rumput Gelora 10 November atau penuh dengan bonek atau supporter. Jadi meskipun itu mengalah, tapi kebanggaan buat saya untuk menginjak rumput Gelora 10 November. Iya. Jadi mau. Tetapi apakah harus mengalah? Itu masing-masing pribadi. Mengalah dalam artian secara tim mengalah, tetapi secara individu saya ngotot. Tetapi pakai sepatu PUL 6, sepatu khusus hujan, padahal cuaca waktu itu panas sekali. Oh iya. Itu. Jadi dipaksa untuk tidak lari karena keadaan, bukan karena kemauan perintah atau dari skenario tersebut. Memang situasinya yang mendukung untuk tidak lari. Sepatunya seperti ini, panas, keras, lecet, seperti itu. Tapi yang sempat saya dengar, pemain-pemain ini tetap nego ya, bicara bahwa ini kita main, bahwa bonus tetap harus sesuai dengan itu. Kita tetap main tapi dihitung bonus menang. Waktu itu bonus di Persebaya menggiurkan sekali, minimal 3 juta, bisa sampai 7 juta tergantung jumlah supporter atau jumlah penonton di Stadion Gelora 10 November. Akhirnya meskipun kita kalah, karena bonus dianggap kemenangan, kita bertanding di situ untuk kalah tadi. Kalah, belum tahu skenario-nya 1-0, 2-0, 3-0, itu situasional di lapangan. Intinya hanya harus mengalah dari Persipura. nggak ada skor berapa gitu. Tidak ada skor berapa-berapa, tidak ada. Karena di pertandingan itu bareng. Di Surabaya pertandingan, di Balikpapan ada pertandingan, Di Makassar. di Makassar ada pertandingan. Akhirnya itu kita hanya, apalagi tidak ada live. Ya. Akhirnya kita tahu hanya, wah dari mana, sekedar ada info baru itu. Ada instruksi di dalam lapangan, kita masih kalah 1-0, nah Muharum Rusdiana tadi masuk. Kapten ini. Kapten, ayo Jet, lepas, kita harus kalah banyak, seperti itu. Itu waktu pertandingan sepak bola gajah di Gelora 10 November. Dan suasananya di stadion, penonton gimana Chan? Ngerespon? Penonton kita kebobolan itu seperti kita memenangkan pertandingan. Aku tepuk tangan, baik penonton, pemain, bangku cadangan dari Persipura, bangku cadangan dari Persebaya, semua sorak. Seperti memenangkan pertandingan dengan banyak gol. Persebaya main di home, padahal kita kebobolan. Baik di bangku cadangan Persebaya, bangku cadangan Persipura, atau penonton semua gembira. Seperti menikmati pertandingan tersebut. Bahwa seolah-olah kekalahan ini memang direstui oleh penonton. Kekalahan ini dihalalkan dan direstui penonton. Itu. Tidak tahu bisa terhipnotis seperti itu, kena statement Pak Agil sebagai manajer, baik media cetak di Surabaya atau sampai nasional. Jadi sebelum pertandingan bisa 3 hari sampai 2 hari itu udah ada media, ibarat dikasih provokasi, slogan, atau intinya itu kita harus menolong Persipura. Menolong Persipura demi persatuan dan kesatuan
NKRI. Iya iya iya. Ini provokasinya sudah. Nah, Cak Nu, kalau sekarang ini kan bukan glorifikasi, tapi kalau mengingat masa itu, memang waktu itu nggak ada sanksi ya. Tapi kalau mengingat masa itu sebagai sekarang wis berumur lah, nggak muda lagi, nggak jadi pemain. Kalau mengingat masa itu, rasanya nyesel nggak apa? Gimana ya? Ben kalah sakmene ini. Ya itu satu, kita pemain, saya nggak ngerti politik, pokok disuruh main-main, kita polos, disuruh bekerja. Akhirnya tahun 90 waktu saya kapten, julukan Persebaya itu kan Bajul. Ya. Akhirnya berubah jadi Gajah. Karena saya tahun 90 banyak pemain senior diganti dengan pemain muda, akhirnya muncul Bletuk Ijo. Oh iya. Jadi ada Gajah Hijau, Bletuk Hijau itu karena identik sepak bola gajah. Itu yang melekat di pertandingan sepak bola gajah, melekat sampai menjadi ikonnya Persebaya. Bletuk Hijau tahun 90 sampai 91. Anake gajah. Anake gajah. Iya iya iya. Persepsi untuk itu bagus atau tidak, ya namanya mengalah. Kadang-kadang mengalah baru kita berpikir ketika kita dewasa, semakin dewasa, kok bisa seperti itu ya? Kok bisa orang dihipnotis seperti itu sama Haji Agil Ali? Kok bisa kita bertanding sampai kalah 12-0? Kok bisa kita main di home itu meskipun kalah kita dapat bonus kemenangan? Akhirnya kita berpikir, oh sepak bola itu seperti itu. Gitu. Jadi ini kita jadi tahu karena beberapa pemain yang waktu itu main di sepak bola gajah ketika Persebaya mengalah 0-12 dari Persipura. Mungkin dari obrolan ini teman-teman jadi tahu tentang itu. Jadi ini bukan glorifikasi tapi mungkin jadi pelajaran buat kita semuanya. Itu dulu kawan-kawan. Terima kasih sudah menikmati obrolan di Oma Bal Bal. Selamat sore. Selamat sore. Oke.